warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak terasa sebentar lagi akan Hari Raya Idul Adha. Nah, walaupun sebagian teman-teman saya sudah pulang kampung, sedangkan saya sendiri masih berada di kos untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab perkuliahan. Nah, salah satunya tugas ujian akhir semester, belajar, dan pembelajaran ini. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena suara saya agak bindeng. Saya lagi sakit, nggak tahu kenapa. Setiap mendekati lebaran atau bahkan lebarannya itu saya selalu sakit. Nah, perkenalkan, saya Nur Fitri dengan NIM F10512510005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap pencapaian akademik, lalu kecerdasan majemuk yang diperlukan oleh calon pendidik fisika yang profesional, serta keterampilan abad ke-21 dan penerapannya dalam pembelajaran fisika. Walaupun dikerjakan di tengah suasana menjelang lebaran dan kondisi kos yang mulai sepi karena teman-teman sudah pulang, semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat saya untuk tetap belajar dan memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama, motivasi internal dan eksternal yang berkontribusi positif terhadap pencapaian akademis di prodi pendidikan fisika. Bagian motivasi internal. Nah, motivasi ini berasal dari dalam sehingga saya dapat bertahan di fisika adalah yang pertama, rasa ingin tahu terhadap konsep fisika. Kita tahu fisika merupakan ilmu yang sangat erat dengan fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Rasa ingin tahu yang kuat terhadap bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi menjadi motivasi internal yang membuat saya tertarik mempelajari fisika lebih dalam. Nah, motivasi ini membantu saya lebih aktif untuk bertanya, berdiskusi, dan melakukan eksperimen sehingga pemahaman konsep menjadi lebih baik dan berdampak positif pada pencapaian akademik saya. Nah, yang kedua, keinginan mengembangkan potensi diri. Saya memiliki keinginan untuk terus berkembang, baik dalam kemampuan akademik maupun keterampilan sosial. Dengan belajar di prodi pendidikan fisika, saya terdorong untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, motivasi ini membuat saya lebih percaya diri dalam mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti praktikum, presentasi, maupun organisasi yang dapat mendukung pengembangan diri saya. Lalu yang ketiga, keinginan untuk menjadi calon pendidik yang profesional. Sebagai mahasiswa pendidikan fisika, saya tentu memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru profesional dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Keinginan tersebut mendorong saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memahami konsep fisika secara mendalam, serta meningkatkan kemampuan pedagogik saya. Dengan motivasi ini, saya menjadi lebih disiplin dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mencari referensi tambahan agar kompetensi pada diri saya terus berkembang. Masuk ke motivasi eksternal. Ini motivasi dari luar yang membuat saya bertahan dan nyaman selama di prodi pendidikan fisika. Yang pertama, dukungan keluarga. Nah, dukungan moral maupun material dari keluarga saya menjadi salah satu faktor penting yang memotivasi saya untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Keluarga saya selalu memberikan semangat, nasihat, dan doa sehingga saya merasa memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan serius dan membanggakan keluarga. Yang kedua, lingkungan perkuliahan yang mendukung. Lingkungan belajar yang positif, baik dari dosen maupun teman-teman, turut memberikan motivasi eksternal dalam proses belajar. Dosen yang memberikan pembelajaran menarik, serta teman yang aktif berdiskusi membuat saya lebih semangat mengikuti perkuliahan. Selain itu, dengan adanya kerja kelompok dan kegiatan akademik lainnya dapat membantu meningkatkan pemahaman materi dan kemampuan bekerja sama saya selama ini. Nah, masuk pembahasan yang kedua, 3 kecerdasan menjebuk yang sangat diperlukan oleh calon pendidik fisika yang profesional.
Beberapa kecerdasan majemuk yang bagi saya sangat diperlukan adalah seperti yang pertama, kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan dalam berpikir logis, menganalisis masalah, dan menyelesaikan persoalan menggunakan perhitungan serta penalaran. Nah, kecerdasan ini sangat penting bagi calon pendidik fisika karena fisika berkaitan erat dengan konsep, rumus, dan analisis data. Guru fisika harus mampu menjelaskan konsep secara runtut agar mudah dipahami siswa. Selain itu, kemampuan berpikir logis membantu guru dalam membimbing siswa, dapat memecahkan masalah fisika secara sistematis. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Seorang guru fisika harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswa, rekan kerja, maupun orang tua siswa. Kecerdasan ini membantu guru menciptakan suasana belajar yang nyaman, memahami karakter siswa, dan memberikan pendekatan serta pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan kemampuan interpersonal yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran fisika, guru perlu menjelaskan konsep-konsep yang cukup kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Kemampuan berbicara, menjelaskan, berdiskusi, dan membuat bahan ajar yang baik sangat diperlukan agar materi fisika tidak terasa sulit dan membosankan. Oleh karena itu, kecerdasan linguistik menjadi salah satu kemampuan yang penting bagi calon pendidik fisika yang profesional. Nah, pembahasan yang terakhir, 3 keterampilan di abad 21 dan penerapannya dalam pembelajaran fisika. Beberapa keterampilan yang diperlukan guru di abad ke-21 dan penerapannya dalam pembelajaran fisika adalah yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi masalah, dan menemukan solusi secara logis. Dalam pembelajaran fisika, keterampilan ini dapat diterapkan melalui kegiatan pemecahan masalah, analisis fenomena alam, dan praktikum. Misalnya, siswa diminta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena fisika. Dengan berpikir kritis, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, communication atau komunikasi. Keterampilan komunikasi sangat penting dalam pembelajaran fisika agar siswa mampu menyampaikan ide, hasil pengamatan, dan pendapat secara jelas. Penerapannya dapat dilakukan melalui presentasi kelompok, diskusi kelas, maupun laporan praktikum. Guru juga perlu menggunakan komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami siswa. Dengan komunikasi yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran fisika, keterampilan ini dapat diterapkan melalui kerja kelompok saat praktikum, proyek sederhana, maupun diskusi pemecahan masalah. Melalui kolaborasi, siswa belajar menghargai pendapat teman, membagi tugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok. Keterampilan ini sangat penting karena dapat melatih kemampuan sosial dan kerja tim yang dibutuhkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang ramai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.